Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Pertama-tama gue harus minta maaf dulu kalau lo ngeliat kok setnya beda. Terus gue flat nempel banget sama tembok karena ruangannya agak kecil ya. Dan gue sebisa mungkin mengakomodasi untuk jenis video seperti saat ini. Jadi gue ada dua setup. Satu ada kamera beneran di sini dan juga ada handphone ya di bagian atas. Jadi ada top down shotnya. Kita hari ini istimewa banget karena bakal unboxing satu buah laptop, yaitu MacBook Pro 16 inch M1 Max. Lo bisa lihat dia udah pakai 32 GB Unified Memory, udah 32 GB RAM dan juga 1 TB SSD. Masya Allah, gue aja megangnya ini bergetar. Tapi yang pasti video ini tidak akan bisa terjadi tanpa bantuan teman-teman dari Labcom. Jadi ya, si MacBook Pro yang satu ini gue dipinjemin sama teman-teman dari Labcom. Gue bakal coba taruh Instagramnya dan juga link ke tokonya plus link ke barang ini di kolom deskripsi. Jadi silakan kalau mau tahu harganya dan segala macam, tanya-tanya langsung aja ke sana. In the meantime, nggak pakai lama, langsung kita unboxing aja MacBook Pro 16 inch yang menggunakan chipset M1 Max ini. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Deg-degan. Bismillah. Oke. Satu hal yang menyenangkan ya dari produknya Apple adalah ngebukanya gampang karena udah ada white peel-nya ya. Oke, kita akan coba buka sekarang kotaknya. Bismillah. Nah, ini dia. Isinya seperti ini. Tebel ya. Besar, tebal dan ternyata lumayan berat, tapi tidak seberat yang gue kira. Kita main-main dulu sama isi dalamannya. Yang pertama itu ada hadirnya si MagSafe. Dan kalau ada yang bertanya-tanya apakah dia sama dengan yang 14 inch, untuk colokannya sama ya. Jadi nggak ada beda-bedanya nih antara yang hadir di 16 inch. Kabel datanya dengan yang ada di 14 inch. Semuanya sama-sama aja. Terus buku panduan, garansi dan segala macamnya. Tentu juga stikernya nih Apple yang berwarna hitam ya, karena emang udah line up Pro. Dan untuk unitnya sendiri ini yang gue pegang unit Malaysia. Dan charger brick-nya. Nah, ini emang yang sangat istimewa dari MacBook Pro 16 inch adalah charger brick-nya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang 14 inch. Ini yang charger brick 14 inch, dia sebesar ini. Sementara yang 16 inch, dia segede ini. Tuh, ya. Kelihatan banget, batoknya aja udah beda. Yang ini lebih lonjong, yang ini agak cenderung kotak. Dan nggak cuman itu aja ya, untuk powernya pun juga emang berbeda. Yang ini 96 watt karena gue membeli 14 inch yang 1 TB. Sementara kalau misalkan lo beli yang tidak 1 TB, yang base-nya 14 inch, chargernya lebih di bawah 96 watt. Sementara yang 16 inch ini chargernya adalah 140 watt. Ini gede banget. Jadi nggak cuma masalah powernya aja nge-charge lebih cepat, tapi dia juga akan memberikan mode tambahan ya di MacBook Pro 16 inch. Apa namanya? High power mode atau apalah gitu. Gue coba tulis di sini ya. Tapi yang pasti dia punya mode tersendiri. Oke? Langsung kita buka laptopnya. Ini dia MacBook Pro 16 inch. Bismillahirrahmanirrahim. There you go. Wow, ini dia MacBook Pro 16 inch. It's big, it's quite heavy. Dan satu hal yang pasti adalah gue cukup I don't know, quite surprise, menikmati, pengen anteng dulu ngeliat laptopnya. Oke. Kalau lo pengen tahu seperti apa, harusnya udah tahu lah ya. Kalau si MacBook Pro 16 inch ini, yang pertama sisi-sisinya dia menggunakan MagSafe. Terus juga ada 2 port USB Type-C di sebelah kiri dan juga ada headphone jack. Sementara di sebelah kanannya ini dia ada memory card reader, terus juga ada USB Type-C dan tentunya ada full HDMI 2.0 di bagian belakangnya. Ada semacam emboss MacBook Pro, which is quite nice. Dan dari atasnya seperti ini. Kalau ada yang bertanya-tanya sesignifikan apa perbedaan antara MacBook Pro
16 inch dengan 14 inch. Kita akan coba bandingkan. Perbedaannya seperti ini. Lumayan banget bedanya ya. Lo bisa ngeliat nih. Beda. That is okay. Bentuknya ya masih sama kayak yang 14 inch, masih kotak-kotak juga, bed boxy and all gitu ya. Dan kalau kita buka pertama kali, bismillah. Kita buka nih. Ini dia. Dan ya, give me 1 second, kita akan coba setup secara cepat untuk ngelihat ke bagian dalamnya. Oke, nggak perlu pakai lama-lama ya, karena ngeset laptop, download apps itu ngebikin gue udah sempet ganti baju, rapi-rapi gitu ya. Anyway, jadi langsung aja untuk beberapa data benchmark yang tadi gue lakukan dan bisa gue dapatkan. Untuk si MacBook Pro 16 inch yang menggunakan M1 Max, tapi yang versi M1 Max biasa tanpa di custom ya, jadi masih 32 unified memory, 32 GB 1 tera. Kalau Cinebench, dia itu mendapatkan CPU-nya 1534 untuk single core-nya. Dan untuk multi-core-nya itu ada di 12383. Kalau kita coba compare sedikit dengan MacBook M1 Pro yang 14 inch ya, untuk single core dan juga multi-core-nya bisa dibilang hasilnya bedanya tipis-tipis, tidak terlalu jauh. Lo bisa melihat perbandingannya. Yang sebelah kanan M1 Max dan yang sebelah kiri itu M1 Pro. Jadi ya, bagian ini tipis-tipis. Dan untuk hasil dari si Geekbench-nya sendiri di saat gue coba lakukan, ini pun juga hasilnya jatuhnya tidak terlalu jauh dari M1 Pro ya. Untuk single core-nya 1781 dan multi-core-nya 12618. Ada perbedaan tapi tidak sejauh yang gue kira. Dan yang terakhir untuk masalah speed test-nya, ini disk speed test-nya, perbandingannya M1 Pro dengan M1 Max juga tidak terlalu jauh, baik di read dan juga write-nya. Lo bisa ngeliat ya, read-nya M1 Max itu ada di 5284 MB dan read-nya ada di 5259 MB. Bahkan kalau datanya MacBook M1 Pro ini bisa sedikit lebih cepat. Tapi gini, satu hal yang harus kita aware ya, kebanyakan tes yang tadi gue lakukan itu jatuhnya masih CPU ekstensif. Dan harusnya memang perbedaannya M1 Pro dan juga M1 Max bukan di bagian CPU, karena sama-sama masih memiliki 10 core CPU. Perbedaannya ada di bagian GPU ya. Jadi yang satu itu 32, yaitu si M1 Max, sementara yang M1 Pro itu hanya tanda kutip 16. Apakah perbedaannya nanti bisa sampai 2 kali lebih cepat render dan segala macamnya? Nanti itu bakal kita tes di video-video selanjutnya. Tapi yang pasti buat sekarang, kalau lo pengen mendapatkan update lebih banyak tentang si M1 Max dan juga si M1 Pro ini, silahkan langsung klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasi untuk semua aktivitas dari channel ini. Jangan sampai ketinggalan ya. Kita akan meng-compare M1 Pro dan juga M1 Max, walaupun emang bisa dibilang tidak terlalu apple to apple karena yang satu 14 inch dan juga yang satu 16 inch. Harap dimaklumi ya, karena emang harganya juga tidak murah-murah banget kedua device ini gitu kan. By the way, gue juga harus bilang terima kasih sama Labcom yang sudah meminjamkan MacBook Pro 16 inch ini ya. Gue akan jujur aja, gue dipinjemin yang versi M1 Max-nya dan gue nggak masalah mengakui gue dipinjemin. Kalau emang lo sendiri pengen mendapatkan si MacBook Pro yang baru 14 inch atau mungkin 16 inch, lo juga bisa ngecek si toko Labcom ini. Sangat menarik sekali, yang pertama dari sisi harga, dan yang kedua kalau lo merasa ternyata perlu semacam customization settingannya. Misalnya gitu ya, lo pengen ngambil yang base model 512 GB aja secara storage, tapi lo pengen naikin untuk masalah CPU-nya. Jadi nggak cuman yang pakai 8 core CPU dan juga 14 core GPU seperti base modelnya, tapi lo pengen naikin 10-16, lo bisa. Tinggal kontak-kontakan aja sama teman-teman dari Labcom. Sekali lagi gue akan coba taruh link untuk social medianya mereka dan juga tokonya mereka di kolom deskripsi. Check them out dan juga silahkan bilang tahu dari Taufik Nobo, kali aja ada special price, kali gue nggak janjiin ya. And basically that was the video for today. Sekali lagi, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video lanjutan tentang si MacBook Pro 16 inch M1 Max ini. Dan buat sekarang, Taufik Nobo undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadoosh.